dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi di Indonesia Forward bersama saya, Diana Twika. Kalimantan Timur masuk 2 besar indeks ketahanan pangan nasional tahun 2025. Namun di sisi lain, Kalimantan Timur juga masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan swasembada beras. Bagaimana kondisi realnya kita akan bahas bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Seno Aji, yang sudah hadir bersama saya di studio CNN Indonesia. Pak Seno, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mbak banyak Diana. Jauh-jauh dari Kalimantan Timur. Tapi sebelum berbincang lebih jauh, saya mau mengucapkan selamat ini Pak. Ini merupakan salah satu penghargaan yang sangat prestisius ya Pak ya. Mendapat peringkat kedua untuk ketahanan pangan nasional tahun 2025 di bulan Agustus kalau tidak salah. Ini yang pertama kali ya Pak ya diraih oleh Kalimantan Timur. Pertama kali diraih oleh Kalimantan Timur. Bagaimana Bapak memandang apresiasi ini Pak? Ya, pertama kali kan kita juga harus melihat dari segi undang-undang Mbak. Undang-undang nomor 18 tahun 12 tentang ketahanan pangan. Bahwa terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat itu sangat penting. Maka itu sejak kami dilantik bulan Februari yang lalu, pertama-tama yang kita pastikan adalah memastikan ketahanan pangan di Kalimantan Timur terjaga dengan baik. Nah, kemudian kita bersama-sama dengan OPD terkait, dengan pengusaha dan sebagainya. Dan akhirnya di tahun 2025 bulan Agustus kita benar-benar memastikan ketahanan pangan di Kalimantan Timur bisa terjadi. Iya, artinya ketika kita harus menelaah dulu nih, kata ketahanan pangan artinya semua suplai kebutuhan pangan di sana tercukupi, seperti itu ya Pak ya? Kebutuhan pangan tercukupi dan tidak hanya itu Mbak. Kebutuhan pangan ini walaupun misalnya ada bencana yang besar di Kalimantan Timur, kami sudah siap bahwa seluruh pangan ada di Kalimantan Timur. Dan ini menjadi bukti konkret kami untuk masyarakat Kalimantan Timur supaya tidak terjadi kekurangan pangan pada saat biasa atau pada saat bencana ada. Artinya ketika kondisi normal ataupun kondisi darurat gitu ya Pak ya, itu semuanya akan tercukupi seperti itu, punya cadangan yang cukup. Betul. Tapi ketika kita berbicara yang seperti Bapak sampaikan bahwa masih ada tantangan terutama dalam beras begitu, swasembada beras. Apa yang sebenarnya terjadi di sana Pak Seno? Ketahanan pangan dan swasembada beras ini sedikit berbeda. Kalau ketahanan pangan adalah kita bisa memastikan semua pakan ada di Kalimantan Timur. Tapi kalau swasembada, kita juga ingin petani masyarakat lokal sejahtera. Nah, untuk itulah kita ingin juga membuat produksi beras berlebih di Kalimantan Timur. Kemudian kita menciptakan lokasi-lokasi baru di Kalimantan Timur untuk para petani bisa mengaplikasikan pertaniannya. Kemudian kita tahu bahwa Kalimantan Timur ini punya daerah atau punya wilayah yang tidak bagus untuk pertanian, tapi dengan rekayasa engineering yang kita lakukan seperti penambahan kapur, penambahan dolomit, tanah yang mulanya asam itu kita bisa kondisikan menjadi netral. Nah, kemudian dengan metode-metode
canggih yang lain, misalnya ada sekarang kita gunakan metode LEISA, Mbak, itu apa namanya Low External Input Sustainable Agriculture, itu ternyata bisa membuat atau meningkatkan produksi beras yang dulunya 3 sampai 4 ton per hektar, sekarang kita bisa mencapai 6 sampai 7 ton per hektar. Artinya dengan meningkatnya jumlah produksi beras ini, kita bisa memastikan juga kenaikan produksi di Kalimantan Timur. Dulu ini kita hanya 30%. Ya syukur alhamdulillah setelah kita berupaya sekian lama, kita sudah mencapai 60% produksi beras Kalimantan Timur. Kita ingin di 2026 besok akhir kita bisa swasembada beras. Yang pertama tentu saja kita ingin menambah lokasi pertanian yang ada di Kalimantan Timur. Yang sekarang baru 33.000 hektar. Kemudian dengan bantuan dari Kementerian Pertanian, membuat cetak sawah baru, optimalisasi lahan, kita bisa mencapai kurang lebih sekitar 46 sampai 50.000 hektar nantinya ke depan. Itu untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan kemandirian pangan Kalimantan Timur, Pak. Ya, ini hal yang menarik sekali untuk kita kaji. Mungkin masyarakat juga berpikiran kan di Kalimantan Timur sendiri adalah salah satu provinsi dengan daerah terluas begitu ya Pak ya, di Indonesia begitu ya. Menjadi pertanyaan besar atau tanda tanya besarnya kenapa tidak bisa swasembada beras? Tapi ternyata tadi sudah Bapak jawab bahwa ternyata untuk alamnya sendiri tidak cocok untuk pertanian. Tapi berbagai upaya terus dilakukan begitu ya Pak ya. Lantas sejauh ini Pak, ketika ketahanan pangan itu sudah bahkan mendapat peringkat kedua, dari mana suplai-suplai itu Bapak dapatkan? Nah, jadi sementara ini memang kita lakukan pemenuhan pangan dari luar Kalimantan Timur, Mbak. Seperti dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Selatan. Nah, ini untuk beras ya Pak? Ini untuk beras. Nah, kemudian karena pemenuhan kebutuhan baru 30% saat itu. Nah, kemudian secara waktu bergulir kita lakukan usaha optimalisasi lahan, kemudian ekstensifikasi lahan. Nah, sekarang kita sudah mencapai 60% dari pemenuhan kebutuhan. Nah, produksi beras meningkat, Pak. Kita juga melihat dari data BPS di bulan November kita sudah mencapai 168.000 ton beras yang dihasilkan. Nah, artinya kita tinggal menambah sedikit, kurang lebih sekitar 40% untuk mencapai 100% pangan. Ya. 100% itu. Tapi kalau ditantang Pak, bisa nggak sampai surplus Pak? Oh, kita memang targetnya sampai surplus, Mbak. Target kita sampai surplus. Kebetulan Pak Menteri, Pak Amran Sulaiman, waktu kami 3 bulan setelah dilantik hadir ke sana. Nah, sesuai dengan visi misi kami, karena pertanian ini kan sekarang kan menjadi kebutuhan dari dari peraturan dari pusat, Mbak. Jadi semuanya diatur oleh pemerintah pusat, pemberian alat pertanian, pupuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami diskusi dengan Pak Menteri setuju. Ya, akhirnya oke, kita tetapkan Kaltim menjadi daerah swasembada beras. Nah, ini cocok ini gayung bersambut dengan pemerintah pusat. Kemudian kita menyiapkan lahan pertanian yang ada, peralatannya dari kementerian. Nah, ini membuat kita menjadi bersemangat dan syukur alhamdulillah para petani kita juga menyambut baik. Kemudian alam juga bagus sekali. Nah, di bulan Agustus, September, Oktober kemarin lah kita bisa mendapatkan yang terbaik di Kaltim ini. Iya, ini kalau sejalan dengan apa yang disampaikan sama Pak Menteri ya Pak ya kemarin, bahwa 31 Desember Indonesia stok beras terbanyak sepanjang sejarah. Yes, dan betul, kita Pak. tunggu juga catatannya bahwa ini salah satu suplainya adalah dari Kalimantan Timur begitu ya. Insya Allah begitu, Pak. Iya, Bapak tadi selain masalah lahan yang menjadi tantangan untuk swasembada beras ini apa lagi Pak? Selain lahan, kita bicara tentang iklim. Nah, iklim di Kalimantan Timur ini kan mendekati khatulistiwa, Mbak. Jadi kita tidak bisa memprediksikan iklim panas dan hujan ya. Jadi setiap hari itu Kalimantan Timur bisa saja di musim panas kita hujan lebat. Kemudian di musim hujan kita ada panasnya. Jadi kita tidak bisa tebak dengan baik. Itu yang pertama. Jadi
suplai air tidak bisa terkontrol, sehingga perlu irigasi yang sangat baik di Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia. Kalimantan Timur ini dengan luasan 3/4 Pulau Jawa, Mbak. Iya. Kita hanya punya 4 juta. Okay. Punya 4 juta. Artinya kita perlu juga regenerasi petani-petani yang sudah tua untuk ke petani muda. Maka itu kami, saya dan Pak Gubernur selalu menyampaikan bahwa anak-anak muda kembalilah ke dunia pertanian. Kita buat brigade pangan, kita buat pemuda tani Indonesia, kita buat petani milenial dan segala macam. Supaya mereka tertarik. Kita berikan insentif, kita berikan bantuan alat pertanian yang canggih, ada drone, ada traktor yang otomatis dan lain sebagainya. Supaya mereka tertarik kembali ke sawah. Nah ini yang kita buat untuk mereka, Mbak. Kita akan kaji lebih detail lagi, Pak. Ini strategi yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk daerah-daerah lain juga, apalagi tantangannya cukup besar di sana. Kita akan ulas lagi di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali di Indonesia Forward masih bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Seno Aji. Pemirsa, meskipun Kalimantan Timur masuk 2 besar indeks ketahanan pangan di tahun 2025, namun seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Wagub menyebutkan bahwa capaian ini tuh belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian. Dengan sejumlah tantangan dan juga kondisi di lapangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentunya punya strategi untuk menuju swasembada pangan. Melanjutkan perbincangan kita, tadi Bapak juga sudah menyampaikan saat ini bukan tidak berprogres, sudah berprogres bahkan untuk pemenuhan kebutuhan lokal di Kalimantan Timur bahkan sudah mencapai dari spike dari 30% sampai ke 60%. Nah, persoalan tadi yang paling utama adalah lahan. Solusi-solusi yang tadi Bapak sampaikan itu seperti apa saja, Pak? Kita ini punya lahan kurang lebih sekitar 3,2 juta hektar. Itu yang kita buatkan delineasi perkebunan dan pertanian. Tapi dari 3,2 juta hektar itu terbanyak adalah kelapa sawit. Kemudian setelah kelapa sawit, karet dan lain sebagainya. Dan untuk khusus pertanian padi itu hanya kurang lebih 46.000 hektar, Mbak. Cukup nah, kecil ya, Pak ya? Sangat kecil sekali. Nah, kalau 46.000 hektar berproduksi secara masif, saya pikir itu akan cukup. Tapi yang dari 46.000 hektar itu pada saat awal kami ada di eksekutif itu baru 13.000 hektar yang berproduksi, Mbak. Nah, kemudian kami diskusi dengan TNI, diskusi dengan Polri, diskusi dengan masyarakat, kita bisa meningkatkan menjadi 33.000 hektar lahan aktif dengan optimalisasi lahan. Nah, jadi 33.000 hektar dari 46.000 hektar, kemudian sekali panen baru 3 ton, selama setahun hanya 2 kali panen. Nah ini ternyata tidak cukup untuk pemenuhannya. Baru sekitar tadi yang saya sampaikan, sekitar 60%. Nah kita ingin adanya 46.000 hektar ini existing, Mbak. Bahkan lebih gitu ya. Nah kami diskusi dengan kementerian, akhirnya kementerian memberikan jawaban. Tahun ini kita diberikan hak cetak sawah baru itu sebesar 1.800 hektar, Mbak. Tahun ini, sehingga akan ada tambahan 1.800 hektar sawah baru. Tahun depan kita diberikan lagi cetak sawah baru 20.000 hektar. Nah, kalau 20.000 hektar ini terlaksana, maka kita akan punya lahan aktif lebih dari 50.000, Mbak. Benar. Ya, kurang lebih sekitar 55 sampai 60.000 hektar. Kalau 60.000 hektar dengan hasil panen, 1 kali panennya 5 ton atau 6 ton, bisa 2 kali panen, maka hakul yakin kita bisa swasembada beras di akhir 2026. Nah ini adalah impian kita, big dream kita, kerjasama dengan semua pihak, semua stakeholder. Kami yakin dan percaya bahwa dengan adanya rekayasa-rekayasa baru di dunia pertanian, sistem tadi yang saya sampaikan, LEISA tadi,
kemudian juga peralatan-peralatan canggih yang kita masukkan ke pertanian, kita bisa swasembada beras di akhir tahun 2026 nanti. Cetak lahan sawah baru ini sebenarnya bisa menjadi sebuah paradoks ya Pak. Ya. Karena sekarang biasanya industri itu juga mengincar lahan gitu, terutama pertambangan dan sawit dan sebagainya. Bagaimana ketegasan Bapak untuk hal ini? Memang Mbak jujur bahwa pergeseran lahan itu terjadi di Kalimantan Timur. Maka kita membuat peraturan daerah, alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini kita untuk menjaga supaya lahan-lahan pertanian yang existing itu tidak dirambah oleh pertanian atau oleh perkebunan kelapa sawit ataupun pertambangan. Karena kita tahu bahwa Kalimantan Timur ini untuk sumber daya alam itu nomor 1 di Indonesia Mbak, terutama batu bara ya. Nah kemudian kebun kelapa sawitnya itu juga nomor 2 di dunia. Nah, artinya bahwa kita ingin menyelamatkan lahan-lahan pertanian kita. Mungkin tidak harus semua, kita cukup kurang lebih sekitar 60-70 ribu hektar tidak boleh dialihfungsikan dan tetap sebagai lahan pertanian aktif. Nah ini sudah bisa menjadikan Kaltim sebagai swasembada pangan. Iya. Karena memang di tengah kondisi geopolitik saat ini, di tengah dunia yang tidak baik-baik saja, ketahanan pangan tuh pastinya sangat penting ya Pak ya. Tidak akan ada sebuah negara pun yang mau menjual hasil pangannya ketika dalam kondisi yang bergejolak seperti saat ini. Jadi kita harus swasembada. Lantas Pak, tadi masalah teknologi juga Bapak sudah sampaikan. Bagaimana masalah hal-hal pendamping yang seperti irigasi pertaniannya? Nah, jadi gini Mbak, suplai pupuk dulu saya bicarakan. Saya bicara dengan Pak Wamen, kemudian Pak Menteri juga. Kami ini punya pupuk Kaltim. Ya, ada di Kalimantan Timur. Nah, jadi kami meminta bahwa subsidi pupuk yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia itu diutamakan untuk Kalimantan Timur terlebih dahulu. Disetujui Pak? Disetujui oleh Pak Menteri, kemudian Pak Menteri langsung memanggil Pak Dirut PKT supaya segera melaksanakan kebutuhan pupuk di Kalimantan Timur dipenuhi. Nah ini sudah berjalan sekarang. Kemudian yang kedua adalah masalah tadi saya sampaikan masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita didik, kita punya yang namanya Politani Mbak. Politeknik Pertanian di Kalimantan Timur, sehingga kita didik anak-anak muda ini di sana. Supaya mereka bisa lebih tertarik masuk ke dunia pertanian dan juga mempunyai sawahnya sendiri. Jadi kita akan bantu mereka untuk memiliki lahan sawah di tempat mereka aktif bertani, kemudian kita berikan bantuan. Nah mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik untuk pengembangan pertanian kita. Iya, baik. Salah satu hal yang pastinya menjadi parameter yang tidak bisa kita lupakan ini adalah menjaga stabilitas harga, Pak. Karena ini akan menjadi problematika ketika Bapak meregenerasi petani, tapi ketika komoditasnya ini harganya sangat fluktuatif, itu akan menjadi challenging buat mereka. Kita akan ulas ya Pak ya di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward dan pemirsa, Kalimantan Timur menuju ketahanan pangan, mewujudkan ketahanan pangan terutama swasembada beras tentunya membutuhkan dukungan dari banyak pihak, termasuk petani yang akan menanam dan juga mengolah lahan. Tadi juga sudah disampaikan ini butuh regenerasi karena meskipun demografisnya cukup luas ya Pak ya di sana, tapi ternyata jumlah penduduknya sangat sedikit. Ini menjadi tantangan tertentu. Tapi Bapak sudah mengungkapkan strategi-strateginya. Tapi yang pasti juga dibutuhkan oleh petani yang seperti yang saya sampaikan adalah stabilitas harga. Bagaimana Bapak bisa menjamin ini? Ya kami berterima kasih kepada Pak Presiden tentu saja Mbak. Karena Pak Presiden sudah menggariskan bahwa semua hasil panen itu bisa diambil oleh Bulog. Nah ini yang menjadi kesejahteraan petani karena Bulog mengambil seluruh hasil panen yang tidak terserap di masyarakat. Memang sebenarnya di Kalimantan Timur semuanya terserap. Artinya kita masih kekurangan beras sebenarnya. Tapi ada satu bagian yang misalnya daerah yang agak terpencil, yang belum terserap, itu diambil alih dulu oleh Bulog.
dengan harga minimal 6.500. Nah ini membuat petani akhirnya berlomba-lomba kembali ke sawah karena memang 6.500 per kilo ini atau 6,5 juta per ton hasil ini dianggap mereka memberikan hasil yang sangat baik bagi keluarganya. Nah ini yang kita sampaikan kepada para petani dan akhirnya diterima baik oleh petani, dan kita juga terima kasih kepada Bulog yang selalu aktif mendekati petani dan mengambil hasil panennya mulai dari gabah kering, gabah basah ataupun beras mereka. Iya, karena memang seperti yang kita ketahui kemarin Pak Mentan juga menyampaikan akan terus menambah gudang-gudangnya ya Pak ya, untuk Bulog untuk menyerap semua hasil pertanian terutama dalam hal ini beras. Irigasi sudah bagus Pak di sana? Irigasi sampai saat ini kita ada, kalau untuk sungai alami kita ada 157 sungai. Sungai kecil dan sungai besar. Tapi di tempat persawahan kita ada irigasi tua Mbak. Jadi kita direvitalisasi lagi. Revitalisasi, kita minta Kementerian PUPR untuk memberikan anggarannya ke irigasi tersebut dan jalan usaha tani. Nah alhamdulillah irigasi sekarang sudah banyak dilakukan Mbak. Ada anggaran pemerintah pusat yang sudah turun ke Kalimantan Timur dan sudah mulai menjalankan pembuatan irigasi-irigasi baru. Ini sangat terbantu karena memang Kaltim ini kan lebih banyak menunggu curah hujan. Tapi kalau curah hujannya banyak, akhirnya banjir. Ini yang terjadi di Kalimantan Timur. Nah, akhirnya dengan irigasi dan pintu air yang sudah ditata dengan baik oleh Kementerian PUPR, ini bisa membuat para petani ini mendapatkan suplai air yang cukup. Tapi masih banyak irigasi yang belum dijalankan dan ada beberapa bendungan di Kaltim yang perlu dibuat oleh Kementerian PU. Kami sudah sampaikan kepada kementerian dan mudah-mudahan tahun 2026 mereka akan bangun bendungan-bendungan kecil untuk kepentingan irigasi tersebut. Ya, ini termasuk irigasi primer, sekunder, tersier semuanya sudah digarap ya Pak ya? Irigasi primer, sekunder, tersier, kemudian juga termasuk jalan-jalan usaha taninya di sebelah irigasi tersebut untuk hasil panen nanti ke depan. Bagaimana Bapak juga akhirnya menstimulasi agar masyarakat di sana bisa secara mandiri seperti membuat usaha-usaha pupuk atau benih sendiri atau bagaimana Pak? Ya kita memang ada beberapa komoditas selain beras ya Mbak. Ada komoditas jagung yang saat ini juga sedang dikembangkan di Kalimantan Timur. Namun memang pasca panennya yang belum berjalan. Artinya kita ingin adanya hilirisasi industri seperti cita-cita atau asta-cita Pak Presiden bahwa kita perlu irigasi industri dan kami melihat peluang hilirisasi industri pertanian di Kalimantan Timur. Selain beras tadi, jagung kita ingin masyarakat bisa membuat pabrik-pabrik kecil untuk pakan ternak misalnya. Nah ini ada beberapa kelompok pertanian atau kelompok tani yang sudah mulai membangun ini Mbak. Nah sehingga nanti akhirnya daya serap dari si jagung ini bisa masuk ke industri tersebut. Kemudian di sana juga ada pisang grecek misalnya, sangat besar, ada ribuan hektar. Kita bangun pabrik pabrik tepung pisang. Nah itu untuk kebutuhan makanan bayi misalnya. Nah ini sekarang sudah terjadi dan ada beberapa pabrik-pabrik kecil yang sudah muncul di Kalimantan Timur. Potensinya luar biasa ya Pak ya, saya juga baru dengar ada pabrik pupuk pisang begitu ya, luar pabrik biasa. Tepung pisang. Tepungnya ya, pabrik tepung pisang ya, wow, untuk makanan bayi ya. Iya, sangat bergizi sekali pastinya. Lantas ini kira-kira kapan Bapak mentargetkan supaya Provinsi Kalimantan Timur ini benar-benar bisa swasembada beras? Ya, kalau dari Pak Menteri kemarin mentargetkan tahun 2027. Kemudian kita diskusi lagi maju ke akhir 2026. Dimajukan ya Pak ya? Karena Pak Menteri juga mendapat target yang sama dari 4 tahun jadi 3 tahun, 1 tahun begitu ya. Jadi akhirnya kita targetkan paling tidak di bulan November 2026 mendatang kita sudah swasembada pangan. Nah ini adalah target kita, target optimis kita. Dan mudah-mudahan ini dibarengi dengan bantuan dari Kementerian Pertanian. Kami sangat berharap Kementerian Pertanian secara serius turun ke Kalimantan Timur, kemudian membawa bantuan-bantuannya, apakah itu cetak sawah baru, optimalisasi lahan, ataupun alat-alat pertaniannya. Nah, sehingga
kami bisa memastikan bahwa petani-petani Kaltim bisa membuat pertaniannya ini panen 2 kali setahun dengan rata-rata 6 ton per hektar. Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan mungkin ke masyarakat Bapak? Ini adalah salah satu hal yang cukup optimistis kok Pak ya. Ya. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada warga dan juga masyarakat Indonesia? Ya, ketahanan pangan itu tidak hanya sekedar unsur di kertas saja. Tapi ketahanan pangan perlu kerjasama yang baik antara pemerintah, kemudian petani, dan stakeholder yang lain. Kami ingin ketahanan pangan terus terjadi di Kalimantan Timur, tidak hanya tahun ini saja, tapi tahun-tahun berikutnya, dan disertai dengan swasembada pangan. Sehingga ketahanan pangan yang ada dan swasembada pangan yang terjadi di Kalimantan Timur, ini bisa membuat Kaltim berdaulat, Kaltim bisa lebih sejahtera, petaninya lebih bahagia, dan tentu saja sesuai dengan visi dan misi kami, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, yaitu Kaltim sukses menuju generasi emas. Iya, ini hal yang sangat positif dan juga pastinya menjadi beban dan juga tantangan. Bapak sudah mendapatkan predikat itu, kita akan menantikan kira-kira apakah bisa dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya. Kita berharap bisa ya Pak ya? Insya Allah bisa Pak. Bukan hanya ketahanan pangannya, tapi juga swasembada pangan itu sendiri. Ya. Dan yang pasti menarik di sini, ini adalah salah satu potensi yang luar biasa karena Kaltim memiliki luas wilayah yang cukup besar di Indonesia. Dan tantangannya memang tadi masalah alam, cuaca, kemudian masalah kondisi tanahnya itu sendiri, sumber daya manusia. Tapi ini tadi juga Bapak sudah membuktikan dalam waktu yang cukup singkat bahwa hasil produksi dari padi ini sendiri juga sudah meningkat begitu ya Pak. Ini sudah terbukti. Tinggal kita stimulasi lebih jauh lagi dan juga pastinya membutuhkan peran-peran dari pemerintah pusat gitu. Baik, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Seno Aji, terima kasih sudah berbagi inspirasi bersama kami. Kami nantikan informasinya tahun depan seperti apa ya Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikian informasi kami di Indonesia Forward kali ini bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Seno Aji. Semoga informasi ini membawa manfaat dan juga membuat kita semuanya tetap optimis untuk menuju swasembada pangan nasional. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Bapak terima kasih banyak. Dipersembahkan oleh